Program makan bergizi gratis ini bukan cuma soal dapat makanan, tapi ini juga salah satu bentuk perhatian negara buat masa depan kita, anak-anak Indonesia. Walaupun emang kadang ada kekurangannya, baik dalam segi porsi ataupun rasanya, tapi aku yakin kok semuanya bisa diperbaiki. Yang penting sekarang kita harus bisa belajar bersyukur dan tetap semangat dalam belajar, karena masa depan itu gak ditentukan cuma dari isi buku, tapi juga dari isi perut yang sehat. Saya sangat bersyukur, tapi saya juga ingin pemerintah berhati-hati dalam memberikan makanan karena itu sebuah kepercayaan, dan saya juga ingin berharap ke depannya tidak ada kasus keracunan lagi dan juga diawasi dan dijalani dengan hati-hati. Ya, program MBG ini adalah suatu bentuk perhatian dari pemerintah untuk peserta didik, karena anak-anak yang tadinya pergi ke sekolah tanpa sarapan sekarang bisa belajar dengan perut kenyang, karena belajar itu membutuhkan suatu konsentrasi dan konsentrasi itu membutuhkan suatu energi. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerdik, Gen Z Cerdas Digital. Hari ini aku mau membahas topik yang hangat dibicarakan, yaitu mengenai program makan bergizi gratis di sekolah. Saat ini, pemerintah lagi gencar-gencarnya melaksanakan program ini sebagai bentuk kepedulian terhadap gizi anak-anak, mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Namun, di balik hal positif ini, tentunya ada hal yang perlu diperhatikan mengenai kualitas makanannya, distribusinya, kemudian efektivitas program ke depannya. Oleh karena itu, hari ini aku mau menghadirkan anak-anak pelajar yang menerima program MBG ini. Halo, silakan masuk. Perkenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan. Nama aku Tasya dari podcast Cerdik. Nah, hari ini kita tuh mau membahas program dari pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Buat kalian, menurut kalian penting gak sih untuk mengontrol kualitas makanan sebelum dibagikan ke anak-anak? Kalau menurut saya sih penting banget ya, karena itu merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Karena kan program ini tuh niatnya baik ya, tapi kalau nggak diawasi, niat baik itu malah bisa jadi masalah. Makanya penting banget buat ngontrol makanannya udah layak atau belum buat dibagi ke anak-anak. Kalau menurut aku juga sih jelas penting banget ya, karena anak-anak mempunyai tubuh yang rentan dan juga kasih makan yang aman dan lebih. Menurut aku juga penting, soalnya kita juga yang makan kalau makanannya tidak layak bisa bikin kita sakit dan malah tambah semangat sekolah, malah izin. Nah, dari jawaban-jawaban kalian, pernah gak sih kalian ngalamin hal-hal yang kurang enak gitu dari adanya program ini? Pastinya pernah ya, atau kadang kan kalau ada program kayak gitu ada yang sayurnya udah bau atau basi gitu, atau buah-buahnya yang kurang segar, atau pula kadang-kadang misalkan porsinya tuh gak sesuai gitu, gak sama rata. Misalkan yang ini nuggetnya ada 3, yang ini 5 gitu, kadang kayak gitu. Jadi kurang merata gitu ya? Ya, kurang rata porsinya. Oke. Menurut kalian, apa dampak yang paling terasa dari program MBG ini untuk pribadi? Ada nggak sih perubahan dari adanya program ini? Menurut aku dampak pribadinya itu pas pembelajaran siang ya. Kita kan kalau pembelajaran siang sering lapar tuh Pak. Nah, pas ada MBG kita jadi gak lapar dan bisa fokus ke pembelajaran. Menurut kamu gimana? Kalau dampaknya buat aku kayak besar banget sih Kak, soalnya kan kadang-kadang ada anak-anak yang nggak bawa uang jajan atau suka habis pagi-pagi gitu uang jajannya. Nah kan di siangnya biasanya lapar tuh, nah dengan adanya MBG ini jadi seenggaknya bisa makan gratis gitu, udah nggak bergizi jadi kenyang juga. Kalau menurut aku sih dampaknya pertama biasa aja, tapi makin sini dampaknya makin kerasa, dan dampaknya pun kita bisa kalau misalkan irit jadi uangnya bisa untuk sisihkan. Oke. Kalian tentunya pernah kan mendengar berita tentang adanya anak-anak yang keracunan dari adanya program MBG ini. Nah, menurut tanggapan kalian nih tentang berita kayak gitu gimana? Kalau dari aku pribadi, aku berharap kejadian keracunan kayak gitu cuma terjadinya sekali aja, dan semoga bisa dievaluasi secepatnya oleh pemerintah. Karena kan anak-anak tuh maunya kenyang, bukan kenalin IGD. Menurut kamu gimana? Ada tanggapan nggak?
Kalau menurut aku sih susunya itu jangan sekali, kalau bisa mah 1 minggu itu pola Jadi ada. kayak tiap hari gitu ya. Iya. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku dampak itu, jadi ini program apapun itu harus tetap diawasi biar tetap nggak ada kejadian yang semua sepeda. Dari jawaban kalian, apa harapan untuk program NBG ini ke depannya? Kalau harapan dari aku sih, aku berharap buat pembagiannya lebih merata ya Kak, karena kan gak semua sekolah udah dapet juga. Terus aku berharap mungkin menu-menunya lebih bergizi dan enak, karena seperti yang suka kita dengar, banyak terutama anak-anak SD nih yang disebutnya picky eater gitu Kak. Kan mereka kalau makanan menurut mereka gak enak, mereka gak makan gitu. Jadi semoga makin kesini makanannya makin enak biar semua bisa makan. Kamu gimana? Kalau menurut aku itu harus diperiksa lebih teliti lagi biar ini apa isinya merata dan juga ini ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit itu. Oke. Pembahasan kali ini tuh sangat membuka wawasan kita ya buat program pemerintah ini. Ternyata di balik program makan gizi gratis masih banyak hal yang harus dievaluasi sama pemerintah untuk keberlanjutan ke depannya. Teman-teman yang udah share tentang pendapatnya mengenai adanya program makan gizi gratis ini. Semoga suara-suara kalian ini didengar oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi ke depannya. Gak pernah kalian buang MBG kalian yang gak habis? Pernah. Pernah gak pernah makan jatah MBG orang lain? Gak pernah. Pernah gak pernah nyampurin MBG sama jajanan lain dari kantin? Pernah gak makan MBG-nya sama sekali? Pernah gak pernah ngumpetin sayur di bawah nasi biar kelihatan udah habis? Pernah gak pernah bolos program makan gratis karena gak suka menunya? Pernah gak pernah merasa lebih semangat belajar setelah makan MBG? Pernah gak pernah bawa pulang makan sisa dari MBG? Pernah gak suka sama sayur yang disediakan MBG? Pernah gak pernah nyuri MBG orang lain? Pernah gak pernah nambah makan karena porsinya kurang? Oke, segitu aja.